Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Oke, sekarang kita bahas pertumbuhan primer ya. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat adanya aktivitas dari pembelahan sel-sel meristem primer atau meristem apikal yang letaknya di ujung akar dan di ujung batang atau pucuk tanaman. Akibatnya, akar tanaman semakin panjang dan pucuk tanaman semakin tinggi. Gambar ini adalah sayatan membujur dari ujung akar yang memperlihatkan adanya pembagian 3 zona pertumbuhan primer secara berurutan dari bawah ke atas. Dapat kita lihat sebagai berikut. Ya, 1 itu adalah zona pembelahan sel. Cirinya, kita lihat bentuk sel-selnya meristem apikal di ujung akar itu kecil-kecil, kemudian rapat, karena pertambahan jumlah sel yang sangat cepat, ya akibat dari aktivitas pembelahan sel-sel meristematik secara mitosis. Zona yang kedua itu adalah zona pemanjangan atau biasa kita sebut dengan zona elongasi. Cirinya, terjadi pembesaran sel ditandai dengan vakuola semakin membesar dan memanjang. Selanjutnya nomor 3, itu adalah zona diferensiasi. Nah, kita lihat cirinya adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi jaringan dengan fungsi khusus, misalnya sel-sel protodem, promeristem yang sebelumnya di zona 1 dia masih aktif membelah. Di zona ini dia akan mengalami perkembangan. Protodem akan berkembang menjadi epidermis, lalu promeristem akan berkembang menjadi korteks. Ya. Selanjutnya sel-sel yang di tengah itu akan berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Jadi semakin jelas ya. Nah, pada gambar 1 dan gambar 2 ya, kedua zona tersebut sangat jelas terlihat bahwa di situ terjadi proses pertumbuhan ya, dengan ciri terjadinya proses pertambahan ukuran karena adanya pertambahan jumlah sel akibat adanya pembelahan sel-sel secara mitosis oleh jaringan meristematik. Sementara pada zona yang ketiga atau zona diferensiasi, di situ terjadi proses selain pertumbuhan juga terjadi perkembangan karena sel-sel terspesialisasi menjadi beberapa jaringan dan mengalami pematangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Jika kita lihat sayatan membujur dari ujung batang atau pucuk tanaman, ya, sama seperti ujung akar, kita juga akan menjumpai 3 zona pertumbuhan primer secara berurutan. Cuman kalau di sini karena ujung tanaman berarti dari atas kita melihatnya ya, zonanya dari atas. Dari atas itu zona pembelahan. Cirinya hampir sama dengan tadi pada akar ya. Sel-selnya di situ kecil-kecil, rapat ya. Pertambahan jumlah selnya sangat cepat karena aktivitas pembelahan sel-sel secara mitosis. Selanjutnya, di zona yang berikutnya di bawahnya adalah zona pemanjangan atau elongasi. Cirinya terjadi pembesaran sel ditandai dengan vakuola semakin membesar dan memanjang. Selanjutnya di bawahnya lagi adalah zona diferensiasi. Cirinya terjadi perubahan struktur dan fungsi jaringan yang semakin kompleks dan dewasa. Lokasinya mulai dari daerah di belakang zona pemanjangan terus menuju ke bawah batang dewasa. Ya. Meristem apikal ini sel-selnya sangat aktif membelah ya. Ini meristem apikalnya. Lalu yang ditunjuk berikutnya ini adalah primordia daun. Pada zona diferensiasi nantinya akan berkembang menjadi daun. Lalu ini adalah protodem. Nah, akan berkembang menjadi jaringan epidermis. Kemudian prokambium akan berkembang menjadi kambium yang akan membentuk pembuluh xilem dan floem. Kemudian promeristem. Promeristem atau meristem dasar nantinya akan berkembang menjadi korteks. Lalu ini adalah tunas primordia.
akan berkembang menjadi tunas lateral yang akan menjadi cabang tanaman nantinya. Nah, jika kita lihat dari arah pertumbuhannya, maka pertumbuhan primer arahnya adalah vertikal. Ke atas pucuk tanaman semakin tinggi, ke bawah akar akan semakin panjang ya. Jelas ya? Oke, selanjutnya kita bahas pertumbuhan sekunder. Ya, apa itu? Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas dari sel-sel meristem sekunder, ya. Bisa juga disebut dengan meristem lateral atau sel-sel kambium. Mengapa kambium disebut meristem lateral? Karena letaknya di samping, mengelilingi batang, ya. Kalau tadi kan apikal di ujung gitu ya. Nah, pertumbuhan sekunder terjadi setelah pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan ke samping atau menebal nantinya. Jadi arah pertumbuhannya adalah horizontal ya, seperti itu. Sehingga nanti batang semakin besar diameternya. Jika kita lihat penampang melintang batang dikotil, maka akan terlihat posisi kambiumnya di bagian mana. Nah, ini adalah kambiumnya. Posisinya di mana? Terletak di antara pembuluh xilem dengan pembuluh phloem ya. Xilem, jika kita perjelas, terdiri dari protoxilem, yaitu xilem primer yang terbentuk pertama kali dan ukuran selnya biasanya lebih kecil. Sedangkan metaxilem, nah itu di bagian belakangnya, adalah xilem sekunder yang terbentuk belakangan dan ukuran selnya biasanya lebih besar ya. Pertumbuhan kambium vaskuler ke arah luar membentuk phloem sekunder, ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Akibatnya diameter batang semakin besar ya. Nah, akibat meristem sekunder, aktivitasnya di situ dapat membentuk struktur seperti lingkaran-lingkaran pada batang yang kita sebut dengan lingkaran tahun. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung berapa umur tumbuhan tersebut ya. Jarak antara lingkaran yang satu dengan lingkaran lainnya tergantung pada keberadaan air dalam tanah ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada biji kedelai, jika ditanam dia akan berkecambah, gambar 2-nya. Kemudian gambar yang ketiga, kecambahnya semakin membesar ya. Lalu gambar berikutnya yang keempat, di situ tanamannya semakin tinggi. Lalu gambar yang kelima, nah di situ tanamannya berbunga. Nah, pada bunga nanti terjadi proses fertilisasi. Artinya tumbuhan dibentuk dari satu ovum yang dibuahi oleh satu sperma yang nantinya akan menjadi embrio di dalam biji. Nah, nanti berarti di tanaman di situ terbentuk buah ya. Nah, kita lihat ini berikutnya tanamannya sudah berbuah. Berarti semakin tua, semakin dewasa. Selanjutnya tanaman tersebut juga akan mengalami proses kematian ya. Seperti itu gambar daunnya menguning ya, buahnya makin tua dipanen, lalu buahnya di dalamnya akan menghasilkan biji. Biji, setiap satu biji itu ketika ditanam menjadi satu individu baru lagi. Begitu seterusnya. Nah, dari gambar 1 sampai gambar 9, mana yang mengalami proses pertumbuhan dan mana yang mengalami proses perkembangan? Ingat lagi pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan cirinya terjadi pertambahan ukuran karena aktivitas pembelahan sel. Berarti nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 mengalami proses pertumbuhan, ya kan? Kenapa? Akar semakin panjang, batangnya semakin tinggi, diameter batang makin besar, luas daunnya bertambah, ukuran bunga makin besar. Itu semua karena proses pertumbuhan. Pertambahan ukurannya dapat kita ukur dengan penggaris, meteran, auksanometer ya. Artinya data pertumbuhan bersifat kuantitatif. Pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya organ akar, batang, daun, bunga, buah yang awalnya dibentuk dari satu sel ovum, setelah matang atau dewasa tidak bisa kembali lagi menjadi satu sel telur lagi. Nah, itu namanya irreversibel ya. Lalu bagaimana proses perkembangannya? Nah, ingat perkembangan adalah proses pematangan fungsi jaringan atau organ
Kalau kita lihat mulai dari nomor 2 sampai nomor 7, awalnya kan radikula menjadi akar muda, lalu menjadi akar dewasa. Tentunya semua jaringan penyusunnya, epidermisnya, korteks, pembuluh angkut, dan sebagainya semakin matang. Plumula menjadi daun muda, lalu menjadi daun dewasa. Tentunya semua jaringan penyusunnya juga sama seperti akar, semakin matang dan berfungsi dengan baik. Epikotil, hipokotil juga akan berkembang menjadi batang muda, lalu menjadi batang dewasa. Calon bunga juga membesar menjadi bunga lengkap dan siap bereproduksi. Jadi mulai nomor 2 sampai nomor 7 juga terjadi proses perkembangan ya. Hanya saja seberapa besar pertambahan tingkat kematangan semua organ tumbuhan tadi tidak dapat kita ukur karena tidak ada alat ukurnya. Berarti data perkembangan bersifat kualitatif ya. Perkembangan bersifat reversibel, artinya tingkat kematangan fungsi organ tumbuhan bisa kembali lagi ke titik awal. Misalnya saat biji baru berkecambah nomor 2, jaringan yang menyusun radikula, kaulikulus, plumula, tentunya tingkat kematangan jaringan penyusunnya masih rendah. Lalu mulai nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 semakin matang ya. Sedangkan pada gambar nomor 8, kalian bisa lihat daunnya menguning. Artinya kematangan fungsi jaringan penyusunnya juga semakin menurun. Bahkan bisa kembali ke titik 0 ketika daun tersebut mengering, lalu lepas dari pohonnya. Maka perkembangan bersifat reversibel, artinya bisa kembali ke posisi awal. Bagaimana? Semakin jelas ya perbedaan dari pertumbuhan dengan perkembangan? Dari gambar ini bisa dilihat ya. Oke, pertemuan kali ini Mbak Imut cukupkan dulu ya. Berikutnya kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita juga akan pelajari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya. Jangan lupa klik subscribe. Kemudian kalian juga like. Silahkan juga kalian share ke teman-teman kalian di sekolah yang lain supaya mereka juga mengerti materi yang kalian pelajari kali ini ya. Jangan lupa berikan komentar positif agar Mbak Imut bisa memberikan perbaikan lagi di video berikutnya. Oke, semoga kalian selalu semangat belajar bareng Mbak Imut ya. Sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.